Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal menginformasikan atau mengupdate informasi-informasi terbaru seputaran koin cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek terlebih dahulu dari marketnya. Nah, untuk market per hari ini di mana Bitcoin sekarang telah turun sekitar 1,94%. Tetapi di Ethereum dia masih nanjak nih ya 3,26%. Dan di sini beberapa koin masih ada yang hijau dan ada juga yang merah. Walaupun memang Bitcoin cenderung turun ya sekitar ya mau hampir 2%-an lah. Oke, jadi yang bakalan gua bahas itu sekarang adalah mengenai koin Terra Luna yang baru dan juga Terra Luna Classic. Nah, untuk koin Terra Luna Classic di mana dia sekarang masih turun ya 0,60%-an nih, hampir 1% lah kalau dibulatkan. Nah, kira-kira ada informasi apa sih dari koin Terra Luna Classic ataupun Terra Luna yang baru? Nah, di sini ada sebuah perbandingan antara koin Terra Luna Classic dan juga Terra Luna yang baru. Bahkan di sini di dalam sebuah artikel ya, untuk koin Terra Luna yang baru yaitu Terra Luna 2.0 atau Terra Luna V2. Dia itu bisa dikatakan katanya ya, dia tidak mempunyai roadmap yang jelas. Masa iya sih gitu ya? Dan di sini ada beberapa alasannya juga ya untuk kita ingin membeli koin Terra Luna yang baru atau Terra Luna 2.0 itu harus dipikirkan baik-baik. Ya walaupun bukan hanya untuk membeli koin Terra Luna yang baru aja ya, termasuk koin-koin apapun ya kita harus mempersiapkan, harus memikirkan juga gitu ya untuk kedepannya seperti apa. Oke, jadi nggak perlu lama-lama nih, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh analyticinsight.net. Luna Price Pump 5 alasan untuk berinvestasi di bulan Juli 2022. Nah, jadi di sini itu adalah untuk koin Terra Luna yang baru ya, bukan untuk Terra Luna Classic atau Terra Luna pertama. Harga Terra Luna telah melonjak 10% dalam beberapa jam pada 18 Juli kemarin. Tindakan harga Terra Luna telah mendorong token ke bagian atas daftar mata uang kripto yang sedang tren di Coin Market Cap. Investor bergegas untuk membeli Terra Luna dengan harga terendah dari salah satu cryptocurrency paling menguntungkan tahun 2022. Dengan basis pengembang yang ada dan UX terbaik di kripto, ada banyak alasan untuk membeli Terra Luna pada Juli 2022. Pada artikel ini kami akan menganalisis harga Terra Luna dan melihat 5 alasan untuk berinvestasi di Luna. Nah, jadi di sini itu yang naik 10% atau ngepump 10% pada tanggal 18 Juli kemarin itu adalah untuk koin Terra Luna 2.0. Dan bahkan di sini tindakan dari harga Terra Luna telah mendorong token ke bagian atas di data Coin Market Cap. Dan di sini ada beberapa investor juga yang bergegas untuk membeli koin Terra Luna dengan harga terendah dari salah satu cryptocurrency paling menguntungkan di tahun 2022. Nah, jadi di sini tuh kata-katanya menguntungkan. Apa iya sih di sini kita akan mendapatkan untung banyak di koin Terra Luna yang baru atau memang ini hanya sebuah iming-iming belaka aja nih ya? Karena pada kenyataannya untuk koin Terra Luna ini sekarang malah stuck ya di harga 1,6 dolar, bahkan sampai ke 2 dolar aja itu nggak kuat lama gitu, turun lagi gitu ya. Tapi di sini kata-katanya paling menguntungkan katanya nih di tahun 2022. Bahkan di sini untuk basis pengembang yang ada di UX terbaik di kripto dan banyak juga alasan untuk membeli Terra Luna pada bulan Juli sekarang di tahun 2022. Dan di dalam artikel ini ada 5 alasan ketika kita ingin berinvestasi di koin Terra Luna 2.0 ya. Oke, jadi langsung saja nih. Apa aja sih alasannya yang 5 ini? Nah, di sini ada 5 alasan berinvestasi Terra Luna di bulan Juli pada 2022 ini. Poin yang pertama adalah basis pengembang yang ada. Sementara Terra Luna baru mungkin tidak memiliki peta jalan yang jelas. Ia memiliki jaringan pengembang dan validator yang luas yang saat ini sedang membangun masa depannya. Dalam seminggu terakhir, para pengembang ini berhasil dalam serangkaian pembaruan baru di ponsel Terra Station, dashboard baru, sarana untuk memilih proposal tata kelola, sarana untuk mengelola aset NFT, interaksi dengan kontrak pintar atau smart contract, tema warna, dan banyak lagi. Nah, untuk di dalam poin yang pertama, di mana di sini poinnya adalah basis pengembang yang ada ya. Tapi di sini Terra Luna katanya tidak mempunyai peta jalan yang jelas untuk koin Terra Luna yang baru ya, bukan Terra Luna klasik. Jadi koin Terra Luna klasik yang mungkin kalian tahu gitu ya.
poin Terra Luna yang harganya tadinya ratusan dolar gitu, sekarang tinggal rupiah aja gitu ya, hanya 1,5 rupiah aja. Dan di sini di dalam sebuah jaringan pengembang dan juga validator yang sangat luas, saat ini masih dalam fase pembangunan gitu ya untuk masa depan. Dan di dalam seminggu terakhir, para pengembang juga berhasil dalam serangkaian pembaruan baru di Terra Station. Dashboard baru, sarana untuk memilih proposal tata kelola, bahkan di sini ada pengelolaan untuk aset NFT dan juga interaksi dengan smart contract, tema warna dan banyak lagi ya. Untuk beberapa poinnya mungkin di sini tidak dijelaskan semuanya. Dan untuk poin yang kedua, jaringan terdesentralisasi. Jika cryptocurrency seharusnya tentang desentralisasi, maka Terra Luna adalah salah satu proyek kripto paling nyata saat ini di pasar. 70% besar Terra Luna telah ditebangkan ke komunitas pada akhir Mei. Solana memiliki sebanyak 48% pasokan Solana yang dipegang oleh tim pengembangan dan token yang dibeli VC. Binance sebanyak 50%, Avalanche sebanyak 42%, dan NIR Protocol sebanyak 38% dengan komunitas yang mengendalikan semua pendanaan membuat jaringan Terra Luna yang baru secara unik, terdesentralisasi dan sangat demokratis. Nah, jadi di sini ada beberapa jaringan yang terdesentralisasi atau yang sangat terpusat gitu ya. Karena memang aset kripto itu sifatnya terpusat, terdesentralisasi. Tapi di sini jika cryptocurrency harusnya tentang desentralisasi ya. Maka dari itu Terra Luna adalah salah satu proyek kripto yang paling nyata saat ini di pasar. Jadi di sini ada beberapa poin ya, di dalam poin yang kedua ini terbagi lagi beberapa poin. Bahkan di sini untuk 70% besar koin Terra Luna yang telah dibagikan, yang telah diterbangkan ke beberapa komunitas pada akhir bulan Mei kemarin. Termasuk di sini dibagikan kepada Solana yang memiliki sebanyak 48% gitu ya. Dan di sini dibagikan juga kepada Binance yang telah dibagikan sebanyak 50%. Dan untuk Avalanche di sini 42% dan untuk NIR Protocol 38%. Bahkan di sini juga ada komunitas yang mengendalikan semua pendanaan membuat jaringan Terra Luna yang baru secara unik, terdesentralisasi dan demokratis. Dan untuk poin yang ketiga, tidak ada lagi algoritma. Blockchain Terra Classic dibangun di sekitar algoritma yang mempertahankan pasak 1 dolar, yaitu Terra USD dan harga Luna. Sekarang menjadi Luna Classic. Algoritma itu tidak ada ekosistem Terra baru. Pada kenyataannya, belum ada stablecoin. Beberapa proyek kripto diluncurkan dengan nama yang begitu terkenal dan basis pengembang yang ada. Nah, jadi di sini untuk poin yang ketiga itu lebih ke Terra Luna klasik ya, di mana Terra Luna yang lama yang harganya ratusan dolar dan telah hancur sekarang diganti namanya menjadi Luna klasik. Dia saling berkesinambungan bahkan saling keterkaitan gitu ya dengan stablecoin algoritmiknya yaitu Terra USD atau USD. Tetapi karena memang tidak bisa menahan pasak di 1 dolar ya untuk stablecoin algoritmiknya, alhasil Terra USD hancur dan Terra Luna pun terseret jadi hancur. Makanya sekarang diganti namanya menjadi Luna Classic dan diluncurkanlah untuk Luna 2.0 yang baru atau V2 gitu ya. Bahkan di sini beberapa proyek kripto diluncurkan dengan nama yang begitu terkenal dan juga basis pengembang yang ada. Nah, untuk Terra Luna Classic itu seperti ini ya. Karena dia saling keterkaitan gitu ya dengan stablecoin algoritmiknya yaitu Terra USD. Dan untuk Terra Luna yang baru sampai sekarang dia belum ada gitu ya untuk stablecoin algoritmiknya, dan semoga aja tidak ada stablecoin algoritmik seperti Terra Luna ya. Kalau memang itu sama aja ngapain diadakan hard fork gitu ya, ngapain diluncurkan Terra Luna yang baru jika memang dia menggunakan stablecoin algoritmik juga gitu. Udah jelas-jelas ini tidak efektif, buat apa gitu ya Terra Luna yang baru masih menggunakan stablecoin algoritmik, sama aja bohong kalau menurut gua ya jika seperti itu. Dan untuk poin yang keempat yaitu penentuan. Basis pemegang Luna besar yang ada yang kehilangan dana di Terra Luna yang runtuhnya USD akan terus menerima token Terra Luna baru selama 2 tahun ke depan. Banyak investor yang tidak puas berniat mendapatkan kembali kerugian mereka, beberapa di antaranya berjumlah lebih dari 6 angka. Investor ini akan optimis pada proyek Luna dan bersedia memegang token sampai harga positif untuk dijual. Nah, ini untuk poin yang keempat itu lebih ke airdrop. Jadi memang ada airdrop gitu ya untuk investor-investor yang masih nge-hold koin Luna Classic atau koin Terra Luna Classic gitu ya. Karena setiap orang yang mempunyai koin Terra Luna Classic itu akan mendapatkan airdrop Luna yang baru dan itu di-vesting selama 2 tahun ke depan. Namun di sini hasilnya tidak memuaskan. Ya mungkin buat teman-teman juga yang mendapatkan airdrop itu kecil banget gitu ya, nominalnya kecil banget walaupun memang selama 2 tahun ke depan gitu ya.
dan itu akan dibagikan per 6 bulan kalau nggak salah. Jadi setiap 6 bulan kita akan mendapatkan lagi gitu untuk airdropnya, dan 6 bulan saya intinya selama 2 tahun gitu kita akan mendapatkan airdrop ketika memang kita masih menahan atau masih menghold koin Terra Luna klasiknya. Namun itu di sini tujuannya adalah untuk merecovery dari kerugian-kerugian investor di Terra Luna Classic. Tetapi di sisi lain ya, intinya ini tidak sebanding lah ya untuk apa yang telah diberikan gitu oleh Dukwon itu ya. Jadi karena mungkin teman-teman juga yang mendapatkan airdrop itu nominalnya sangat kecil sekali. Boro-boro mau ketutup gitu ya dengan dibagikan airdrop yang begitu kecil gitu. Buat orang-orang yang membeli harga Luna Classic di harga 10 dolar, 6 dolar gitu, itu aja nggak ketutup. Apalagi buat orang-orang yang membeli koin Luna Classic itu di atas 50 dolar gitu ya. Dan hanya diberikan airdrop secuil gitu ya. Bukannya kita nggak berterima kasih, bukannya nggak bersyukur, tetapi di sini kan dia tujuannya untuk merecovery dari kerugian gitu, untuk menutup kerugian investor. Tapi kan tidak sebanding gitu ya, jauh banget, jomplang banget gitu ya dari pembagiannya. Dan di sini untuk poin yang terakhir, protokol kualitas. Dan untuk protokol yang sudah ada sebelumnya bersiap untuk diluncurkan di jaringan Terra 2.0. Ini termasuk Frames Protocol, Sigma Finance, Nebula Protocol, dan Astroport. Pasar terdesentralisasi terkemuka. Nah, untuk di dalam poin yang kelima di mana ada protokol kualitas, dan di sini untuk protokol yang sudah ada sebelumnya dipersiapkan untuk diluncurkan di jaringan Terra 2.0, termasuk Prims Protocol, Sigma Finance, Nebula Protocol, dan Astropod, dan juga pasar terdesentralisasi terkemuka. Artinya untuk Terra Luna 2.0 ini dari segi protokolnya dia akan mengcopy paste gitu dari koin Terra Luna Classic atau dari Terra Station yang lama. Kira-kira seperti itu ya yang gua tangkap nih untuk dari segi protokolnya. Jadi untuk Terra Luna 2.0 ini lebih ke copy paste aja gitu ya gua rasa. Dan untuk dari segi roadmapnya dan perbandingan yang lain-lainnya itu emang lebih lebih bagus Luna Classic gitu ya dibandingkan dengan Luna 2.0. Karena menurut gua perbedaannya yang pertama itu dari Luna 2.0 dia hanya total supply-nya udah gitu net 1 M gitu ya, 1 miliar. Dan untuk Luna Classic itu dia kan diadakan mining gitu ya. Itu dicetak gitu. Dan untuk Luna 2.0 ini ya dia net aja gitu 1 miliar, ya udah 1 miliar. Bahkan sampai sekarang pun untuk supply-nya itu belum diedarkan semuanya. Dan itu masih diadakan testing gitu ya selama 2 tahun. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi intinya untuk koin Terra Luna 2.0 itu ya seperti itulah ya. Dan ada 5 alasan pentingnya gitu. Ada beberapa poin-poinnya. Dan buat kalian yang memang ingin membeli koin Luna 2.0 itu lebih baik dipikirkan terlebih dahulu ya. Untuk gue pribadi pun gue masih belum percaya untuk koin Luna 2.0. Karena gue rasa itu hanya segi peralihan aja gitu ya. Dari kecelakaannya Terra Luna Classic. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.